selamat pagi saudara yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi di tahun 2026, saudara, tahun yang diberkati, tahun yang dipenuhi dengan misteri. Tapi saudara, kita percaya di dalam Kristus selalu ada pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan selamat tahun baru 2026. Selamat menyambut masa-masa dan musim-musim yang baru di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita percaya di 2025 kita sudah lewati dengan baik, sekalipun ada begitu banyak tantangan, suka dan duka, sehat maupun sakit, susah maupun senang. Tapi kita percaya bahwa di 2026 Tuhan tetap pegang kendali. Amin. Di 2025 kita sudah mampu melewati bersama dengan Tuhan dan ada pertolongan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Tentunya di 2026 kita percayakan hidup kita kembali kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus, mari kita sambut kebenaran firman Tuhan. Kita mohon tuntunan dan pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kasih setiamu. Kami sudah melewati 2025 yang penuh dengan misteri, dan sudah terpecahkan misteri itu dalam tuntunan kuasa Tuhan. Dan kami percaya sekalipun 2026 belum ada bayangan sama sekali apa yang akan terjadi, tetapi kami pegang janji firman Tuhan. Tuhan berdaulat, Tuhan pegang kendali, Tuhan berkuasa atas masa depan kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami menyerahkan hidup kami 2026, tahun yang diberkati. Kami mau memulainya dengan ucapan syukur dengan firman-Mu yang memberikan kekuatan dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Sekali lagi selamat pagi, Shalom saudara. Saya mau share sedikit tentang apa yang saya dapatkan di tahun 2026 memasuki tahun 2026 ketika saya berdoa bersama dengan keluarga. Ini pesan Tuhan yang saya dapatkan secara personal dan saya akan bagikan kepada saudara, yaitu yang dari Filipi 3 ayat 10 hingga ayat 12. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, hal ini sangat memberkati saya di awal tahun, yang mengingatkan bahwa mengenal Tuhan, mencari Tuhan, mengejar apa yang mendatangkan kesempurnaan, dan mengejar Dia seolah-olah kita hari ini belum mendapatkannya. Saudara, satu kata yang saya mau katakan, satu kalimat yang saya mau katakan, jangan cepat berpuas diri, tetapi carilah Tuhan. Firman Tuhan katakan, carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Bapak Ibu Saudara, saya merasakan ketika saya betul-betul mengalami Tuhan di dalam kehidupan saya, tidak ada damai sejahtera dan kepuasan batin selain ketika tinggal di dalam Roh Kristus. Saudara, kalau kita pernah mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus, kita pernah mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita, kepuasan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Namun satu hal saudara, bagaimana kita tetap tinggal di dalam kepuasan sejati, di dalam kerohanian iman yang sejati, yaitu kita harus betul-betul mengalami yang namanya mati di dalam manusia lama kita, bertobat. Saudara, kalau saudara bertobat kemudian saudara sudah bangkit tapi kemudian jatuh lagi, tahun 2026 lakukanlah lagi kasih-Mu yang semula. Ketika engkau ditangkap Tuhan, ketika engkau mengejar Dia dengan sungguh-sungguh, ketika engkau berusaha mengenal Dia dengan sungguh-sungguh, saudara, kemudian saudara meninggalkan dosa, itu adalah damai sejahtera yang sejati yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tapi kalau saudara tinggal di dalam hidup baru kemudian kembali kepada manusia lama, maka kepuasan batin, kepuasan rohani, pemenuhan kebutuhan rohani kita di dalam Tuhan tidak akan mengalami kepuasan, karena kejatuhan mengakibatkan kita jauh dari Tuhan. Saya mau mengingatkan saudara, pesan Tuhan tahun 2026, kejarlah Tuhan, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Orang yang sudah lahir baru tapi tetap tinggal di dalam dosa tidak akan mengalami kuasa kebangkitannya, karena selain kita mengenal Dia, kuasa kebangkitan itu dan persekutuan itu ada di dalam penderitaannya. Penderitaan dalam hal apa? Saudara dan saya tidak akan kembali disalibkan, tetapi ketika kita menjadi serupa dengan Dia dalam kematian terhadap dosa, itulah tugas kita untuk meninggalkan dosa. Maka
kita akan beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Itu sebabnya saudara, kalau saudara mau melihat 2026 adalah tahun kebangkitan, saudara harus serupa dengan dia di dalam kematiannya dan persekutuan di dalam penderitaannya. Ketika apa? Dia sangkal diri, dia pikul salib, dia mati terhadap dosa, dan itulah yang akan menjadi bagian kita. Maka kehidupan, pengenalan, dan kuasa kebangkitannya akan ada di dalam kehidupan kita. Ini sedikit yang saya mau share tentang pesan Tuhan di tahun 2026. Tinggalkan dosa, alami kuasa kebangkitannya dengan cara apa? Sangkal diri, pikul salib, dan saudara mati terhadap dosa, dan kejarlah seolah-olah saudara belum menangkapnya, sehingga kita pun akan mengalami satu progres, tidak merasa puas diri, tetap berjalan, tetap mengejar Tuhan. Karena ketika kita merasa puas diri, kita akan berhenti, kita akan stagnan. Dan stagnasi itu Tuhan tidak berkenan. Tuhan mau kita selalu ada di dalam progresivitas. Hari ini satu kata yang akan mewakili semua yang saya sampaikan untuk pesan tahun 2026, miliki progresivitas. Amin. Selanjutnya kita akan baca firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 1 hingga ayat 12, yaitu pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antara kamu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Selanjutnya di dalam ayat yang ke-7, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tidak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu dalam kerajaan dan kemuliaannya. Nah, saudara, saya mau bilang bahwa kiranya tahun 2026 adalah tahun kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara mungkin berkata, saya kan bukan full timer, saya kan bukan orang gereja, saya kan tidak seperti mereka yang selalu melayani di gereja. Saudara, pelayanan itu dalam bentuk apapun, yaitu di rumah, di pekerjaan dan lain sebagainya, bawa misi Injil dimanapun kita berada. Perhatikan saudara, kedatangan Paulus, dia selalu ketika dia mau datang ke satu kota, mau Tesalonika, Filipi, Efesus, Kolose, Korintus, dia tidak mau sia-sia karena dia punya misi daripada Tuhan. Hendaklah hidup kita adalah hidup oleh karena misi, memberitakan Injil kerajaan Allah. Jadi sekalipun itu di dalam rumah, saudara, yang saudara sampaikan adalah bagaimana supaya Injil itu disukai, diterima, dan diimplementasikan dalam kehidupan anak saudara, suami saudara. Jangan menjadi sia-sia eksistensi saudara di dalam sebuah komunitas. Sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya di Filipi, dihina. Dengan pertolongan Allah mereka beroleh keberanian untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa tidak semua pelayanan itu lancar-lancar saja. Bahkan pada umumnya hampir semua pelayanan, hampir semua pemberitaan Injil, hampir semua pekerjaan perjalanan misionaris itu selalu ada aniaya dan tantangan, bahkan hinaan. Namun ketika nasihat itu lahir dari maksud yang murni, tidak ada motivasi penipuan, tidak ada kesukaan untuk mengambil keuntungan, dengan kemurnian itu
Maka di Asia Kecil, di Roma, di Korintus, di mana-mana saudara, Injil itu diterima dengan hati terbuka. Makanya ini penting saudara, motivasi di dalam pemberitaan Injil itu harus selalu kita biarkan Tuhan bekerja dan memurnikan kita. Karena kalau kita dapati motivasi kita tidak murni, mengambil keuntungan secara finansial, mengambil keuntungan secara pujian, mengambil keuntungan supaya dimuliakan manusia, maka itu akan sia-sia. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, kita dianggap layak dan tidak layak oleh manusia. Yang paling penting itu dianggap layak oleh Tuhan. Karena apa saudara? Kalau Tuhan mempercayakan, Dia memperlengkapi. Tapi kalau manusia mempercayakan, mungkin saudara cuma diberikan SK. Tapi kalau Tuhan mempercayakan, saudara, walaupun saudara katakan saya tidak berbakat untuk memberitakan Injil, maka saudara di tempat kerja pun saudara akan disukai untuk memberitakan kebenaran. Saudara akan didolok, kamu berdoa ya, kamu nasihat ini ya, ini dan lain sebagainya. Mereka akan melihat Kristus di dalam kehidupan saudara. Saudara dianggap layak oleh karena Tuhan menganggap saudara layak dan mempercayakan. Ketika dipercayakan Injil, maka tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan minum racun maut, mereka akan memberitakan Injil, dan kemudian singa, ular, dan kalajengking itu akan tidak akan berkuasa atasmu. Karena kami tidak pernah bermulut manis, saat itu kami ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Motivasi itu penting. Tidak mencari pujian, tidak mencari keuntungan, dan berbuat demikian tanpa embel-embel karena saya rasul, karena saya nabi, dan lain sebagainya. Saudara, tanggalkan semua itu. Amin. Selanjutnya dikatakan mereka berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Tahukah saudara bahwa istilah El Shaddai itu adalah artinya Tuhan sebagai seorang yang menyusui, yang memberikan, mengayomi, yang memberikan providing ya. Saudara, demikian pula hamba-hamba Tuhan kalau tidak memiliki mental provider saudara, maka saudara itu akan menjadi lemah. Pertama kali lemah, yang kedua saudara tidak akan memberikan apa-apa. Kalau saudara tidak memberikan apa-apa, orang bilang kamu kalau nggak kasih apa-apa mending pergi. Memberikan dalam arti bukan hanya sekedar berkat-berkat jasmani, tapi saudara memberi berkat rohani. Saudara datang, urapan Tuhan ada, maka mereka di feeding ya, dinutrisi dengan nutrisi yang dari Tuhan, mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar untuk kamu, seperti Allah El Shaddai bukan saja rela membagi Injil dengan kamu, tapi juga hidup karena kami telah dikasihi. Nah saudara, sebab kami masih ingat saudara dalam usaha jerih lelah kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Saudara, bahkan Rasul Paulus sendiri dia menjadi tukang kemah untuk menghidupi dirinya dan pelayanan. Jadi saudara tidak mengambil keuntungan di dalam pemberitaan Injil. Kamu adalah saksi, ayat 10. Demikian juga Allah betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya. Tadi seperti ibu, sekarang seperti bapa. Apa yang dimiliki seorang bapa? Otoritas. Anak saya kalau misalnya dia mau melakukan sesuatu, mau minum susu, atau yang masih kecil yang mau minum susu dan lain sebagainya, lalu dia rewel dan lain sebagainya, papanya tinggal bilang, minum susu, diam, jangan terlalu banyak gerakan-gerakan ya, maksudnya tenang gitu ya. Dia bilang tenang, langsung anak itu diam. Ketika seorang bapak menggunakan otoritasnya terhadap sesuatu yang baik, saudara, maka firman Tuhan itu akan turun, maka pengajaran itu akan turun. Ini yang saya mau bilang saudara, gereja tanpa sifat-sifat seorang bapak, gereja tidak akan mengenal otoritas dan sulit untuk diperintah, sulit untuk tunduk, sulit untuk diarahkan. Padahal bukankah Kristus adalah kepala? Ketika kepala, maka tangan tidak berbuat sesuatu tanpa izin kepala. Tangan itu diperintah oleh saraf-saraf yang memerintah dari kepala. Bapa adalah fungsi otoritas, bukan otoriter, tapi otoritas. Apa itu otoritas? Mengajarkan, memerintahkan sesuatu yang baik. Kalau otoriter, mengajarkan dan menguasai, mendominasi terhadap sesuatu yang kemudian berujung kepada hal yang tidak baik. Fungsi ibu itu harus ada di dalam pelayanan, baik dalam pelayanan di gereja maupun pelayanan yang menurut saudara di situ saudara berkomunitas, saudara berada. Bapak terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu. Nasihat itu bagian dari pembapaan. Kalau saudara menjadi anak Tuhan dan sulit menerima nasihat, saudara di luar otoritas.
telah menasihati kami dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Saudara, ada orang yang tidak mengenal nasihat. Dia tidak mengenal suatu hal-hal yang dapat menguatkan hatinya. Dia hanya suka mencari keinginannya sendiri, dan kemudian ternyata yang dia lakukan adalah dosa, dosa, dan dosa. Tapi orang yang menyukai nasihat, orang yang menyukai firman, orang yang menyukai otoritas yang benar, maka hidupnya akan tertata, hidupnya akan teratur, hidupnya akan terarah kepada suatu tujuan. Yang ke-12, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Fungsi ibu, fungsi bapa adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ada di dalam rumah biasanya kalau anak nakal, dia takut sama bapaknya, dia tidak mau mendengar bapaknya, dia lari ke ibu. Kenapa? Karena dia cari pengayoman. Dari ibu dia merasa diteduhkan, dia merasa ibunya lebih baik, lebih melindungi dia daripada bapaknya. Tapi fungsi ibu yang mengayomi pada akhirnya akan mengembalikan itu kepada otoritas itu kalau ibu yang benar. Tapi kalau ibu yang salah, dia akan memberikan pengayoman kepada anak-anaknya dan membuat anaknya itu kemudian menjadi renggang kepada dengan bapaknya yang punya otoritas. Fungsi-fungsi yang tidak saling menopang ini yang akan membuat baik rumah tangga, baik pelayanan, baik satu teamwork itu akan hancur. Fungsi bapak dan fungsi ibu itu harus berjalan beriringan. Seorang bapak punya otoritas untuk menasihati, menguatkan seorang demi seorang, bahkan kadang kala terdengar keras dan tegas. Dan fungsi ibu mengasuh dan merawati anaknya, itu akan menjaga anaknya terhadap luka-luka batin yang mungkin dapat terjadi ketika otoritas itu berperkara dalam hidupnya. Tetapi kedua fungsi ini, baik fungsi ibu maupun fungsi bapak, akan membawa manusia-manusia ilahi ini, yaitu anak-anak kerajaan, hidup sesuai dengan kehendaknya, hidup sesuai untuk masuk dalam kerajaan, hidup sesuai dengan kemuliaannya. Dan inilah yang Tuhan kehendaki. Kita mau tunduk kepada kepala gereja, yaitu Yesus, supaya kita dibangun sebagai anggota tubuh Kristus. Nah, saudara, di dalam Filipi 1 ayat 27 hingga 29 saya mau bacakan buat kita. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari pemberitaan Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Catat baik-baik ayat 9. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Bapak ibu saudara, kita dipanggil untuk hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Jangan menyimpang. Fungsi bapak, fungsi ibu di dalam pelayanan itu harus terjadi ketika bapak menasihati, otoritas itu ada, kita tunduk. Dan percayalah saudara, fungsi ibu mengasuh, merawat, membuat pengayoman El Shaddai dalam kehidupan kita, itu membentuk kita saudara, dan menghibur kita dari penderitaan. Kepada kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Amin. Dengan demikian, tahun 2026 saudara menjadi orang-orang yang tahan banting. Saudara menjadi orang-orang yang tunduk otoritas. Saudara menjadi orang-orang yang sekalipun saudara menghadapi ketegasan-ketegasan iman, ketegasan rohani, saudara akan mengalami pengayoman, pengasuhan, perawatan dari Allah El Shaddai yang senantiasa menghibur kita ketika kita ada di dalam masalah, ketika kita ada dalam tekanan, ketika kita ada di dalam satu beban hidup yang begitu berat. Jangan keluar, jangan lari dari otoritas ilahi. Kepada kita dikaruniakan bukan saja sekedar untuk percaya, melainkan menderita dengan Dia, dan kemudian penderitaan itu akan mengerjakan pengenalan yang benar akan Tuhan. Karena dari salib Kristus kita tahu ada kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. 2026 kita semakin kuat. Apapun tekanan yang ada, saudara jangan lari dari otoritas. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Bapa di surga, aku berdoa tahun 2026 tahun untuk kita melayani, tahun untuk tunduk pada otoritas, tahun untuk menerima pengayoman dari Tuhan, tahun untuk kami menerima bahwa penderitaan yang terjadi oleh karena Kristus adalah penderitaan yang dikaruniakan oleh Tuhan untuk membentuk kami, supaya kami hadapi tahun 2026 dengan keberanian. Ketika kami memperlengkapi dengan mentalitas kami percaya di dalam anugerah, sekalipun menderita kami tetap percaya, kami tetap teguh. Kami tahu bahwa tidak ada satupun yang tidak
tidak dapat kami lewati di tahun 2026, tekanan, persoalan, pergumulan apapun Tuhan akan dapat kami hadapi. Namun kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kami, tidak akan membuat kami menjadi jatuh sampai tergeletak, tetapi tangan Tuhan menopang kami. Kami bukan hamba uang, tetapi kami hamba Tuhan. Kami bukan hamba iblis, tapi kami adalah hamba dari kerajaan kekal yang mulia di dalam Kristus Yesus. Kami mengangkat tangan, kiranya Tuhan memberkati di tahun 2026. Kiranya Tuhan memberkati kami, lumbung-lumbung kami, luka-luka batin kami dipulihkan, dan otoritas Tuhan penuh dalam kehidupan kami. Kami tidak takut terhadap ketegasan ilahi daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami mengalami pembentukan daripada Tuhan menjadi orang yang bermental kuat, bukan bermental tempe, menjadi orang yang bermental yang teguh dan tidak meninggalkan kasih karunia-Mu Tuhan, dan tidak menjadi pahit di dalam kerasnya kehidupan ini. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, memberikan Engkau kesehatan, kasih karunia, berlimpah dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, berkat yang spesial 2026 menjadi bagian kami. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang tuli mendengar, yang bisu dapat berkata-kata, dan yang orang yang rendah hatinya Tuhan akan meninggikan. Promosi datangnya daripada Tuhan, segala sesuatu akan indah pada waktunya dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, selamat memasuki tahun 2026 dengan teguh, dengan kuat. Perlengkapi diri saudara bahwa kepada kita dikaruniakan bukan sekedar percaya, melainkan menderita dengan Kristus, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Shalom kekasih Tuhan, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.